Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ngaji ya. Ayat 75 sekarang masuk surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minal rijali wan nisa' من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. Kita ini negara yang subhanallah lah, negara paling damai lah hitungannya sebenarnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita berusaha menjadi individu-individu bangsa yang beriman, mudah-mudahan Allah semakin lagi memberikan pertolongannya buat kita semua. Satu hal yang menjadi kebersyukuran saya ya sebagai orang tua, sebagai ayah dari 5 anak saya. Kalau saya meninggalkan rumah itu saya tidak khawatir rumah saya dibom. Betul loh, ini perkara yang kita lupa gitu. Kita nih tinggal hidup di negara yang subhanallah lah gitu. Jangan sampai kita tinggal di negara yang begitu damainya hanya gara-gara kita kurang bersyukur. Jaminan keamanan itu juga dimusnahkan oleh Allah, dicabut gitu. Ayat yang kita baca tadi itu loh. Sampai penduduk Makkah itu ya, itu memohon kepada Allah, waj'al lana min ladunka waliya. Ya Allah, berikanlah pelindung buat kami. Waj'al lana min ladunka nasira, dan berikanlah pertolongan buat kami. Ya, banyak orang-orang tua yang memamiti anaknya pergi, mengizinkan anaknya pergi ke sekolah, ke kuliah, ke TK, SD, SMP, SMA, tanpa ada rasa was-was bahwa anaknya bakal tidak balik karena dibunuh, karena apa? Insya Allah lah. Coba bila mana saudara adalah seorang ayah di Palestina, seorang ibu di Gaza. Itu kalau anaknya pamit sama uminya, itu uminya tuh udah dalam keadaan ridho. Suatu saat anaknya ini pulang hanya nyawa gitu. Hanya berita bahwa anak ini syahid di jalanan atas izin Allah SWT karena senjata kah atau apa kah. Ketika saudara mungkin saat ini ada di Syria anak-anaknya, ada di Yaman barangkali subhanallah, negara yang ya, lagi diuji oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah beri kekuatan negara-negara muslim di seluruh dunia. Ya, kita ada di negara subhanallah. Ya. Saya baru pulang dari Uni Emirat Arab ya. Itu kan negara pulau itu satu ya, satu pulau gitu. Tapi 7 negara, lagi itu beribu-ribu pulau satu negara, Masya Allah. Karena saya pikir-pikir lagi ya, berkah banget Indonesia. Tinggal seluruh penduduknya makin beriman, insya Allah lah. Insya Allah mudah-mudahan. Segala apa yang menjadi kekurangan negeri ini, Allah yang akan kemudian sempurnakan. Segala apa yang menjadi masalah buat negeri ini, Allah juga yang akan selesaikan. Segala apa yang dibutuhkan oleh negeri ini dari pertolongan Allah, insya Allah Allah pun juga akan menurunkan pertolongannya. Kita tulisin ngaji kita. Ya. Saya tulis ulang. Tuhan kita siapa? Innalladzina qalu rabbunallah. Syaratnya Tuhan kita adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian kita beristiqamah. Kalau ini 2 syarat dipenuhi, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya. Allah takhafu ya, wala tahzanu.
Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah kemudian akan turunkan malaikat-malaikatnya. Kita nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Bahkan kita disuruh bergembira bahwa akan ada surga yang Allah janjikan buat kita semua. Dan Allah memberi statement pada kita, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, lanjutannya nanti ini akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan menemani Sayyidul Ayyam ya saudara semua, menemani hari Jumat. Mudah-mudahan semakin berkah karena kita mengaji Al-Quranul Karim. Silakan. Bila mana saudara adalah seorang yang lemah, kecil, diganggu sama orang, lalu ada seorang yang jagoan, seorang yang kaya raya, lalu bilang kepada saudara, siapa yang ganggu lo? Urusan sama gua. Atau saudara kemudian megang kartu nama si fulan, nempelin lambang instansi tertentu, lalu saudara merasa nyaman, tenang, aman, ya, ada backing, ada apa gitu. Nah, kenapa kemudian tidak berharap backing itu turun? Backing itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum. Kami, kata Allah, yang menjadi pelindung, penolong, pembantu, penyukup, penyelamat. Walakum, nah ini menarik saudara. Walakum fiha. Dan buat kalian semua fiha, fiha itu kemana larinya? Fid dunya atau fil akhirah. Walakum fiha, yang menurut sebagian mufasir kembalinya ini kepada dunia khasa, khusus pada dunia. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Buat kalian semua adalah apa yang diperlukan oleh kalian semua. Ya, Allah cover loh yang dibutuhkan oleh saudara semua. Nanti kita pelajari ya. Walakum fiha ma tad'un. Dan buat kalian semua di dunia adalah apa yang kalian itu juga minta. Saya memahami ya, mencoba memahami bahwa kenapa Allah memberi statement dua ini. Ada yang kita butuhkan lalu Allah jamin, ada yang kita minta lalu Allah penuhin. Karena tidak semua orang juga pandai meminta, tapi dia butuh gitu. Dia tuh butuh duit kontrakan, dia butuh duit bayaran anak, dia butuh SPP semesteran kuliah anak. Seorang sopir masih ingat pemirsa, saya kembali ulangi. Punya penghasilan 500.000 per bulan. Dengan 5 orang anak, 1 orang istri. Ditambah lagi dengan ada orang tua di sana. Ada mertua juga yang ditanggung, ada 2 ipar. 2 adik kandung. Semua ditanggung nih. Tapi benarkah yang nanggung ini si supir taksi? Bodoh sekali kalau supir taksi ini menanggung ini. Nggak bakal kuat bos. Jangan kita nanggung kebutuhan kita punya keluarga. Kita punya diri kita sendiri aja nggak bakal sanggup kita nanggung. Ini Allah yang nanggung. Nah kapan kemudian Allah mau nanggung keluarga ini? Bila mana keluarga ini kemudian menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Khusus pada surah yang kita bahas. Ini surah ke-41 ayat 30-32. Demi Allah, kita bisa hidup bukan karena kita punya rizki yang kita cari, tapi kita hidup karena ada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kemarin saya cerita, ada orang yang mungkin berdoa seperti supir taksi ini. Ada orang tidak berdoa, tapi tetap Allah kirimkan itu makanan paginya. Sarapan pagi Allah kirimkan. Kenapa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Allah akan penuhi apa yang kita butuhin. Istri bilang kepada kita punya suami ini, ya kita punya diri ya, sebagai suami barangkali kita bilang, istri kita bilang sama kita, bang,
Saya sih tahu, ngerti, abang barangkali nggak ada duit. Tapi mudah-mudahan abang bisa bawa. Jadi doa abang ketika kemudian abang pergi nyopirin taksi. Kita butuh duit bang, 900.000. Kapan butuhnya? Hari ini. Buat apa? Buat anak kita bayaran loh bang. Udah dari kemarin loh. Begitu ya. Ya udah ntar abang doa deh. Jam 8 ya. Jam 8. Ini jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Jam 8. Habis dapat satu penumpang. Dia mampir transit ke masjid. Nih saya senang loh. Sopir-sopir taksi sekarang tuh soleh-soleh gitu. Masya Allah. Kadang-kadang kita malu gitu. Kalau kita datang masjid udah penuh dengan orang-orang kecil gitu. Kadang-kadang kita kayak ditabuk gitu. Kita yang merasa berseragam bagus, berdasi, berbatik kayak saya. Tapi sama Allah nggak pernah mentingin gitu. Datangnya tuh telat terus. Dia sholat duha, kemudian dia bicara kepada Allah SWT. Ya Allah, istri saya tadi titip pesan agar saya berdoa kepadamu ya Allah. Saya butuh 900.000. Belum aja narik taksi ini kejadian juga dia sama saya. Di Masjid Albina tuh saya sering banget, ya Allah, ketemu. Kadang-kadang suka, Masya Allah ya, bener lah Allah itu, aduh. Coba ya, sopir taksi itu duitnya dari mana sih? Hah? Coba bisa nggak jawab teman-teman kameramen? Coba jawab yang keras dikit. Sopir taksi duitnya dari mana? Ayo jangan sampai salah jawab nih. Hah? Tuh salah jawab. Sopir taksi duitnya dari penumpang coba. Ini nggak bener nih pikiran begini. Kalau sopir taksi duitnya dari penumpang, begitu lo nggak punya penumpang gimana? Nggak punya duit dong. Betul nggak? Sopir taksi duitnya dari mana? Ada yang jawab dari taksinya. Udah salah juga ini. Lah kok taksinya mogok bagaimana ceritanya? Kalau sopir taksinya mogok bagaimana ceritanya? Apa jawaban yang paling telak? Sopir taksi dapat duit dari siapa? Dari Allah. Lihat nih, Allah nih punya urusan. Begitu sholat duha selesai, diajak ngobrol sama satu orang kaya. Pak, rajin amat pagi-pagi udah sholat duha, emangnya belum keluar apa narik? Udah narik. Udah dapat satu orang tuh tadi. Saya mau bagi sedekah nih. Ada keperluan apa hari ini? Ya Allah Pak, kalau nggak ditanya sih saya nggak bakal ngomong nih. Enggak bener ngomong aja. Lagi ada kebutuhan apa? Iya sih, saya lagi. Tapi bukan minta nih ya, karena ditanya ya. Iya nih, saya yang nanya nggak apa-apa. Kita butuh 900.000 Pak buat anak kita kuliah. Oke, buka duit. Ini buat saudara. Makasih Pak. Boleh nambah nggak? Nambah apaan? Tolong doain saya Pak. Biar saya bisa terima kasih sama Allah. Niatnya sih Johor masih mau minta sama Allah. Mau minta apaan? Ya banyaklah permintaan. Ya terus jangan sampai ketemu ya. Ya Pak makasih Pak. Itu tuh orang yang tadi ditemuin pada saat sholat duha itu. Belum tentu dia manusia. Belum tentu dia manusia. Walaupun insya Allah juga dia manusia. Bisa jadi juga. Minal malaikati amin nas. Dari golongan malaikat atau dari golongan manusia. Tapi siapa juga yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Allah udah bilang, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, jangan khawatir, jangan kebanyakan kemudian kita worry. Balikin aja ke Allah. Allah akan turunin malaikat-malaikatnya sehingga kemudian kita dapat jannahnya. Silakan. Ayat terakhir dari apa yang saya suruh saudara-saudara semua buka, yakni ayat ke 30, 31, 32 ya, adalah nuzulam min ghafurir rahim. Semua adalah Allah yang menghidangkan. Tapi itulah saudara, ini harus benar-benar Tuhannya tuh Allah dulu gitu. Kalau bukan Allah sih nggak bakal ketemu. Dan saudara harus latihan. Kalau saudara nggak latihan, Allah lah yang melatih. Sekali-kali lah kosongin dompet tuh, kosongin dompet sekali-sekali, set gitu, masukin duit, set. Supaya apa? Supaya kita tuh menjadi insyaf. Gile, bukan Allah ya. Aneh udah kosongin dompet lo, ternyata habis duit. Tapi kebutuhan tuh ada aja judulnya, sampai bingung. Nah itu latihan.
Pada bab dulu ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya mengajar pemirsa semua dan diri saya serta istri saya, anak-anak saya. Siapa yang punya pasar? Yang punya pasar itu Allah. Udah jalan sana ke pasar, gak usah bawa duit. Nih, Tuhan ya Allah. Lalu istiqomah lah, teguh lah. Betul, kita sepakati ya. Lillahi, buat Allah, ma'afis samawati, apa-apa yang di langit. Wa ma'afil ardi, dan apa-apa yang di bumi. Termasuk yang di pasar. Pasar itu punya Allah. Karena punya Allah, pasar itu ya gimana? Ya pergi pasar, ambil aja udah. Diomelin tukang ikan, Ustaz. Ente bakal diomelin kalau nggak minta. Ente kan minta. Mintanya sama siapa? Sama the real owner, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pemilik sejati ini Allah. Minta dong sama Allah. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka, semua milik Allah. Sehingga terjemahan pada pagi hari kita belanja tanpa duit, tapi dengan Allah apa? Wal ikana ikanuka wad daginga daginguka, semua ikan ikanmu, semua daging dagingmu. Wal pasaro pasaruka wad duita duituka, pasar di pasarmu, duit duitmu. Kalau kita udah bilang yang dagang ikan itu yang punya, udah wassalam, ini Allah. Ente jajal aja nih, begitu matahari naik pergi aja, tanya sama tempat ikan, bang ini punya siapa? Lah punya gua lah, bukan bang, punya Allah, punya gua. Ada yang salah sama Ustadz Yusuf nih. Oh tadi dengar Ustadz Yusuf ya ambil aja nggak apa-apa deh. Subhanallah. Kasihan sama kita kata tukang ikan. Ini dulu nih, ini. Kalau pengen dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ininya benerin. Ente tuannya siapa? Rapat-rapat aja, dagang-dagang aja, kerja-kerja aja. Allah datang nggak diperluin. Allah datang nggak ditengokin. Allah sama malaikatnya turun ke kantor-kantor. Mana yang membutuhkan rezekiku ini? Aku datang ini, kok nggak ada yang menyambut diriku ini? Hayya 'alas shalah. Yang jadi kenek tetap kenek, yang jadi sopir tetap sopir. Harusnya gimana Ustaz? Yang jadi kenek, jadi hamba Allah pada saat itu. Begitu azan menyeru muadzin, ya. Muadzin ini kan wakil Allah ya, yang manggil lah. Hayya 'alas shalah, sini salat. Lalu kemudian kita ini pekerja-pekerja, buru-buru pasar, buru-buru tani, nelayan-nelayan sudah di soft pertama. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allah tuh demen yang begitu tuh. Tapi bagaimana kita mau dijamin? Kita nggak kenal Allah, pagi lewat nggak ada duhanya. Zuhur 2:30, asar 4:30, jam 5. Bagaimana cerita mau dijamin sama Allah? Ustaz, kalau saya kembali ke Allah nih ya, kira-kira utang saya bisa lunas nggak? Jamin. Benar Ustaz, benar. Tapi prosesnya ada. Nah prosesnya seperti apa? Pekan depan kita terusin. Insya Allah saudara pelajari. Surahnya apa ya? Sini aja deh. Pelajari buat nanti Senin depan. Saudara langsung buka surah At-Talaq. Ini kita udah masuk surah ini. Ayat 2, 3, 4, 5. Ya. Saudara pelajari ujung ayat 2, ayat 3, ujung ayat 4, dan ayat 5. Insya Allah ya. Ini sebagai modal hari Senin kita belajar. Ini PR. Nah, baru kali ini kan kuliah subuh ada PR-nya kan. Ntar aneh periksa. Ente udah bener belum? Pelajari ini At-Talaq ya, ayat 2 tuh ujungnya, ayat 3 sama ujung ayat 4 sama ujung ayat 5-nya. Yuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manjangin kita punya umur, ketemu lagi hari Senin yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kenalkan kami kepada dirimu ya Rabb. Kalau boleh milih, kenalin kami kepada Engkau pada saat kami sehat, kami ada duit, kami punya istri, kami punya anak. Kami senanglah hidupnya. Kenalin kepada Engkau. Jangan sampai Engkau memperkenalkan dirimu pada saat susah.
Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Umpama kata emang kesusahan itu benar-benar didatangkan olehmu. Lalu itu menjadi pintu kami untuk mengenalmu. Apa-apa ya Allah. Jadi lama-lama susahnya. Ya, ganti dengan kesenangan. Ya Allah, Engkau yang punya segala-galanya. Rabbana alaika tawakkalna ilaika anabul masir. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.